kalian. Berarti apa? Yang telah memberi nikmat besar. Kita adalah hidup, nikmatul ijad. Nikmat kita ada, itu adalah nikmat besar. Coba apa artinya? Kita duitnya banyak, kalau mati mau nggak? Dikasih duit banyak, mati mau nggak? Dikasih istri cantik pak, mati istrinya mau nggak? Pengennya istrinya hidup, suaminya hidup, betul apa betul? Inilah. Jangan seperti akidahnya orang teroris. Kalau teroris mati, ada bidadari katanya sana. Ada nggak gitu? Islam nggak begitu. Islam ini rahmatan lil alamin. Pelajari, tapi tolong pelajari Al-Quran dengan benar, dengan sumbernya, dengan orang-orang yang tahu bahasa Arabnya, benar-benar tahu. Jangan setengah-setengah. Quran bahasa Arab diturunkan oleh Allah, makanya wajib belajar bahasa Arab dengan sebenar-benarnya. Bahasa Inggris gimana? Boleh, tapi tidak boleh secara utuh, karena bahasa Inggris tidak mencakupi seperti apa yang isinya Al-Quran. Bahasa lain begitu juga, makanya harus belajar bahasa yang sesungguhnya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ada bahasa hakiki, ada majaz, ada ini, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, Allah mengatakan di sini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Diingatkan, sembahlah Allah, muliakan Allah. Karena apa? Yang telah menciptakan kalian itu adalah Allah. Yang memberi nikmat kalian itu adalah Allah. Sampai Rasulullah menjelaskan dalam hadis lain, ahibbullah lima yughdukum bihi min ni'amih. Katanya Rasulullah, cintailah Allah, sembahlah Allah, karena Allah yang telah mengaruniakan kalian nikmat-nikmat, segala nikmat semuanya adalah datangnya dari Allah. Jadi ingat, duit banyak dari mana? Dari Allah. Kita bisa sholat, yang bisa menjadikan kita sholat siapa? Allah. Kita bisa ngaji, kita bisa ini, kita bisa bernapas, semuanya. Jadi beribadahlah betul-betul kita terima kasih. Maksudnya apa? Jadi ketika kita beribadah, beribadahnya itu adalah terima kasih ya Allah. Paham apa tidak? Bukan kayak dipaksa. Sholat sambil sholat lagi. Apalagi Ramadan, tarawih lagi. Cari masjid, mana yang pendek-pendek suratnya? Betul atau betul? Udah pendek, cari yang rokaatnya dikit. Ada apa tidak kadang-kadang? Udah rokaatnya dikit, ayatnya pendek. Kalau ada tausiah, diingetin, tausiah jangan lebih dari 7 menit. Waduh, kenapa? Mau cepet-cepet. Mumpung Ramadan, kita ibadah yang banyak. Ngaji Quran yang banyak, sedekah yang banyak, ini yang banyak. Mumpung kita Ramadan. Bahkan Allah mengatakan ibadah semuanya. Ketika kita kerja karena Allah, mencari ridha Allah, menghidupkan negara kita atau menjaga keamanannya karena Allah, bukan karena partai atau karena ini. Partai sekarang ada, besok belum tentu ada. Betul atau betul? Sekarang menang, besok kalah. Bisa apa tidak? Sekarang bersatu, besok pecah. Bisa apa tidak? Tapi kita ibadah karena Allah. Allah selalu ada. Jadi kapan ibadah kita? Senantiasa. Karena Allah ada terus menerus. Ini wa'budullah. Kata ibudullah. Karena apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang sebelum kalian. Ini semuanya. Bahwa semuanya ini adalah makhluk Allah. Jadi intinya, kalau kita beribadah, beribadah dengan senang hati, alias bersyukur kepada Allah. Ingat gak kisahnya Rasulullah? Rasulullah bangun malam, maaf ini hadis sering disebut sebagai contoh, karena contoh kita yang paling mulia adalah Rasulullah. Rasulullah bangun malam, sholat malam, betul apa betul? Istrinya sayang, istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa engkau sholat sampai kakinya bengkak, berdiri lama? Terus diingatkan oleh istrinya, karena istrinya sayang. Pengen gak istrinya kalau suaminya sakit? Pengen jawab dikit. Pengen sakit suaminya? Wah, pengen sehat. Istri yang hebat tuh, liatin suaminya sakit, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa sampai kakinya bengkak ya Rasulullah?
engkau sholat sampai berdiri lama ya Rasulullah, sampai bengkak. Engkau kan diingetin, engkau kan adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah, engkau kan adalah yang nabi yang paling diutamakan, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul dunia dan akhirat. Iya, engkau kan sudah dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang pertama masuk surga adalah engkau ya Rasulullah. Kenapa sampai sholat begitu? Sampai kakinya bengkak lama banget. Sian, kata Rasulullah. Rasulullah senyum, gak marah, diingetin sama istrinya. Senang. Suami yang hebat. Coba kalau suami yang semprul, diingetin, udah diem aja. Betul loh, betul. Kamu ngerti apa perempuan? Rasulullah, iya ya Aisyah, iya. Betul omonganmu ya Aisyah, istriku sayang. Bahwa engkau adalah benar ucapanmu. Aku adalah yang dimuliakan oleh Allah. Aku yang pertama kali masuk surga. Aku segala-galanya. Apa jawaban Rasulullah? Mau tahu nggak rahasianya? Mau tahu nggak? Ini, afala akuna abdan syakura. Ya Aisyah, aku orang yang dimuliakan oleh Allah. Apakah tidak patut untuk aku menjadi orang yang paling utama bersyukur kepada Allah? Aku adalah yang paling dimuliakan oleh Allah. Aku harus paling banyak bersyukur kepada Allah. Ibadahnya Rasulullah itu adalah bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita ibadah jangan jadi kewajiban saja, walaupun itu wajib. Tetapi jadikanlah itu adalah maaf, seperti keperluan kita atau kebutuhan kita. Datang mau sholat, kita nunggu sholat. Kapan sholat? Tadi Rasulullah sudah mengatakan kepada Bilal, mau Ramadan, marhaban ya Ramadan, siap-siap. Karena maaf, baru ini saya di luar negeri jiran diundang untuk acara Tarhib Ramadan. Baru 2 hari ini yang lalu. Subhanallah, di sana ada tertulis di jalan, tertulis apa? Selamat Idul Fitri. Masya Allah, Ramadan belum datang sudah Idul Fitri duluan. Di sini kira-kira ada nggak Bu? Ramadan belum sudah siap-siap bajunya? Sama dong. Udah beli? Udah lihat-lihat? Udah mikirin nanti bajunya warnanya apa? Tahun kemarin hijau, tahun ini? Ini kita Ramadan, hidupkan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Sampai tertulis Id Mubarak. Wah, lebaran yang penuh keberkahan. Ramadannya mana? Ini Ramadan depan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita bisa menghidupkan Ramadan. Karena Idul Fitri itu adalah hadiah daripada bulan suci Ramadan. Siapa yang menghidupkan Ramadan, memuliakan Ramadan, dan diterima oleh Allah Ramadannya, dia mendapatkan Idul Fitri yang namanya fitrah. Dikembalikan suci, dibersihkan dari semua dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi dengan guru kita Habib Ahmad, yaitu tentang kaitan melaksanakan ibadah saum. Saum bisa dimaknai sebagai menahan segala sesuatu. Ketika orang mampu menahan dengan sempurna, maka dia bisa mencapai pada derajat takwa. Bagaimanakah kaitan antara saum dan ketakwaan? Kita akan dalami selepas pesan-pesan yang berikut ini. Ibadah saum dan bisa mencapai derajat takwa. Begitu ya Bib ya? Ya. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu nih. Anak ganteng ini nih. Ini siapa ini Bib? Ini putra yang terakhir nih Bib ya. Alwi, narasumber. Muhammad Alawi, calon narasumber nanti nih Bib. Amin. Baik Habib, kalau kita katakan tadi, perintah daripada saum itu diberikan perintah oleh Allah langsung kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini spesifik menarik sekali. Betul. Ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah saum, Allah janjikan tadi, Habib menekankan la'alla pasti mencapai derajat takwa. Bisa dilihatkan lebih detail lagi antara orang yang mampu menahan dengan kaitan derajat takwa itu, Bib. Subhanallah, luar biasa. Ustaz Agung, ini pertanyaannya mantap. Karena memang itu sesungguhnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum kita masuk ke situ, kita terangkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu adalah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, ilmu Al-Quran itu namanya khitabul inas. Khitabul inas itu artinya apa? Kalau ahli pakar tafsir menjelaskan panggilan kasih sayang dari Allah. Jadi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara manusia biasa dengan manusia yang beriman.
Karena semuanya disayang oleh Allah. Tetapi yang lebih disayang lebih percaya, yang percaya. Yang percaya makanya dipanggil, aku akan berikan hadiah untuk Anda. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada aku, percaya segala-galanya. Otaknya mengatakan kayaknya enggak deh. Tapi iman bahwa Allah mengatakan iya, kita ikutin yang iya. Mementingkan Allah daripada otaknya. Yang kita dilarang untuk sekuler atau ini itu dan seterusnya. Itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Makanya di dalam masalah puasa ini adalah masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, aku akan berikan hadiah, kata Allah. Hadiahnya apa? Aku wajibkan puasa untuk Anda. Puasa itu adalah hadiah, bukan beban. Puasa itu adalah hadiah. Salah satu hadiahnya itu puasa itu adalah menjaga kita dari penyakit. Sumu tasihhu, kata Rasulullah. Puasalah kalian, kalian akan sehat. Dengan puasa kita makin tambah iman, kita tambah yakin. Karena dalam ibadah puasa lain dengan sholat. Kalau sholat kita bisa kita lihat orang itu sholat nggak sholat. Kenapa? Kita bisa tungguin dia. Kita ke rumah dia dari sebelum zuhur sampai habis asar. Zuhurnya kemana dia? Udah sholat. Sholat di mana? Sholat di mana? Pasti akan ada lihat. Ada bekasnya, ada wudu, ada ini, ada ini. Begitu juga haji. Haji, kamu udah haji? Iya, karena ada film yang bilang mengatakan ibu udah pernah haji, naik haji dan seluruh padahal nggak naik haji. Ke Bogor aja dulu. Itu akhirnya bisa dilihat, dibuktikan pada waktu itu di mana dia, paspornya mana, tiketnya mana, travelnya mana, zakat. Begitu juga zakat, udah keluarin zakat, siapa yang terima? Kapan? Ini. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu. Tidak terlacak. Nggak terlacak. Ya Allah, makanya di ya sini Allah. adalah menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita. Kalau puasa ini tambah yakin Allah itu yang melihat kita. Allah melihat kita, satu-satunya yang tahu kita hanya Allah. Tidak ada yang lain. Kita masuk kamar mandi air banyak, tapi kita tidak mau minum padahal nggak ada orang lihat. Masya Allah. Tidak ada CCTV kamar mandi, nggak ada CCTV. Masya Allah. Ini ada Allah, yakin. Ini akan menimbulkan keyakinan kita lebih kuat. Ya Allah. Makanya bulan Ramadan itu bulan kemenangan bagi orang Islam. Jangan berani-berani kepada orang Islam bulan Ramadan. Ramadan itu adalah yang sangat luar biasa. Ramadan, kemenangan-kemenangan Badr dan yang lain-lainnya, perang Badr dan seterusnya terjadi di dalam bulan Ramadan. Bahkan kita ingat sejarahnya Israel. Dia membuat benteng yang kuat luar biasa. Sampai benteng itu dinamakan benteng Barliv. Tidak bisa terkalahkan oleh apapun di dunia ini. Wah, kuat luar biasa. Ketika mengambil Sinai, akhirnya pakainya pasir, dibom nggak bisa-bisa. Subhanallah, dengan orang Islam disemprot air pada bulan Ramadan. 10 Ramadan, tumbang Israel, kalah tahun 73 barusan. Indonesia melawan Belanda susah. Jepang lebih susah lagi. Tapi Jepang dikalahkan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Di bom Jepang sana ini, Indonesia nggak perlu ngusir, pelari sendiri orang Jepang. Jadi artinya Allah memang sengaja memilihkan dari 12 bulan ada 1 bulan yang diistimewakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Makanya kalau orang tahu rahasianya Ramadan, itu menanti Ramadan. Rasulullah tadi minta. Betul, jauh-jauh hari sudah memohon dipertemukan. Kalau kita lihat sejarah, subhanallah, sahabat Nabi, para ulama, itu kalau sebelum Ramadan 6 bulan sudah nunggu-nunggu. Ya Allah. Nunggu kapan Ramadan, kapan Ramadan. Kalau sebagian orang kita, ya Ramadan kapan habisnya nih. Ya Habib, kalau dijelaskan tadi seperti Habib katakan tadi, itu adalah sapaan sayang terhadap Allah, terhadap ciptaannya. Nah, ini menarik sekali. Artinya kita harus mampu membedakan antara ibadah puasa yang dikerjakan dengan sapaan sayang Allah di bulan Ramadan dengan ibadah puasa. Ada ritual-ritual yang juga memerlukan puasa di sini. Nah, lantas bagaimana kita membedakan ini? Ya, betul. Ada puasa Ayyamul Bid, ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada macam-macam. Ada puasa. Quality yang bisa membedakan itu di mana? Nah, kalau Ramadan lain. Ramadan, kalau puasa-puasa itu udah ada dari sebelumnya Nabi Muhammad. Orang-orang beriman sudah ada dulu, orang Yahudi ada yang beriman, orang Nasrani beriman dulu kepada Allah, mengikuti Injil, ngikutin Taurat dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Tapi orang beriman Islam ini diberikan khususiyah karena permintaan Nabi Muhammad. Minta, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada umatku, ya Allah. Umatku berikan kemuliaan, ya Allah. Berikan kelebihan, ya Allah. Mereka umurnya panjang-panjang, ibadahnya banyak. Umatku 60-70 tahun. Makanya sudah pamit. Ya, pamit. Bahkan belum 60 sudah pensiun. Kadang-kadang sudah suruh siap-siap tuh.
Ini subhanallah. Jadi Rasulullah kepingin umatnya ini walaupun tidak panjang umur tapi diberi keberkahan. Ramadan ini adalah berkah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di situ nanti ada inna anzalnahu fi lailatul qadar khairun min alfi syahr, diberikan oleh Allah. Jadi Ramadan ini beda karena di situ ada diturunkan Al-Qur'an, diturunkan ilmu, diturunkan keyakinan bahwa Allah itu ada. Dimanapun Anda berada selama Ramadan ini betul-betul Anda ini diwajibkan, mau nggak mau tidak bisa digantikan dengan hari lain. Makanya maaf Ustaz Agung, ulama-ulama menjelaskan kepada kita, jangan main-main dengan Ramadan. Terus tidak puasa, Anda mampu, Anda tidak ada halangan, tidak ada udzur, terus tidak puasa sehari, nanti mau ganti dengan seminggu, setahun pun tidak bisa menggantikan. Terbayarkan, baik. Tidak bisa terbayarkan. Jadi artinya bisa ditekankan di sini, puasa-puasa yang tadi telah disebutkan Habib tadi, itu tidak akan sebanding dengan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Walaupun itu sama-sama mencapai derajat takwa. Derajat takwa, derajat mulia, derajat ini, tapi tidak bisa dibandingkan karena memang dipilihkan oleh Allah hari-hari yang mulia. Yang di situ dipilih di dalamnya ada untuk diturunkan Al-Qur'an. Ini luar biasa. Ramadan beda. Makanya Ramadan digunakan untuk ibadah, benar-benar. Kerja boleh secukupnya. Kerjanya itu ibadah. Tidur ibadah. Makanya ada kata-kata saumu naumus shaim ibadah. Puasanya, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Puasa maksudnya nanti Ramadan. Tapi jangan tidur terus. Jangan tidur terus. Maksudnya apa? Tidur untuk supaya sehat besok mau sholat subuh berjamaah. Ya Allah, maknanya itu ternyata Bib ya. Tidur nanti supaya bangun sahur, supaya nanti kita akan puasa. Baik. Terima kasih Habib, luar biasa sekali apa yang telah dipaparkan oleh guru kita, semakin jelas tadi bahwa ternyata saum yang kita laksanakan yang dimohonkan Rasulullah kepada Allah dan dikabulkan akhirnya adalah saum di bulan Ramadan yang tentu saja memiliki kualitas lebih daripada saum-saum yang ada di luar bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, sesaat lagi nanti Kiai Haji Nazaruddin Umar akan memaparkan kepada kita bahwa puasa di bulan Ramadan adalah menjadi sarana untuk mencapai derajat ketegangan. Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah, hari pertama puasa kita ini sangat-sangat nikmat. Sesuatu yang sudah lama kita rindukan, akhirnya kita berjumpa juga. Doa yang selalu kita panjatkan selama ini dipimpin oleh imam kita kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akhirnya hari ini kita berjumpa juga dengan kekasih kita bulan suci Ramadan ini. Saya ingin mengingatkan bahwa ibadah yang paling unik itu adalah puasa. Kenapa? Karena kalau ibadah-ibadah yang lain diperintahkan melakukan sesuatu seperti salat, ambil air wudu, ruku, sujud, berdiri, haji, pergi ke Mekah, ya. Apalagi zakat, keluarkan harta benda yang kita miliki sesuai dengan kadarnya yang ditentukan, ya kan. Tapi kalau puasa, kita tidak dituntut untuk melakukan perbuatan, tapi disuruh menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Sangat beda kan Bapak Ibu? Yang lainnya ibadah itu diperintahkan melakukan sesuatu, tapi kebalikannya puasa, kita tidak boleh melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, sudah kita jelaskan. Di dalam kitab-kitab fikih dan juga tasawuf ya, bahwa puasa itu sesungguhnya berarti al-imsak, menahan diri atau mencegah diri untuk tidak melakukan sesuatu, memproteksi diri untuk tidak melakukan sesuatu. Apa yang harus diproteksi itu ada dalam qaulus sahabat disebutkan di situ, ada paling tidak ada 6. Yang pertama adalah al-imsakul lisan, memproteksi lidah ini untuk tidak gampang ngomong. Jadi Maryam pernah bernazar. Dalam ayat itu ada kan surah Maryam itu, ya, inni nadartur rahman sauman. Saya pernah bernazar untuk berpuasa. Berpuasanya apa di situ? Allah kaliman nasa, dan saya tidak akan pernah berbicara kepada orang. Jadi ada 2 ayat di sini ini. Dia bernazar untuk berpuasa. Puasanya apa? Puasa untuk puasa bicara, Bapak Ibu. Lebih gampang kita disuruh berbicara ketimbang dilarang berbicara. Bukan begitu kan Bapak Ibu?
Lebih gampang kita disuruh berbicara ketimbang kamu jangan bicara, kamu diam. Perintah untuk diam itu lebih berat daripada perintah untuk bicara. Ngomong pasti ngomong, tidak disuruh pun juga ngomong kan. Tapi kalau disuruh diam itu berat. Nah, puasa itu kita dilarang melakukan sesuatu. Sedangkan sholat diperintahkan melakukan sesuatu. Mana yang berat, puasa atau sholat? Mana yang berat, haji atau puasa? Mana yang berat, melakukan ibadah-ibadah sosial atau puasa? Biasanya yang berat itu adalah ketika kita diminta untuk menghentikan kebiasaan kita. Kebiasaan kita makan, tiba-tiba dilarang makan. Kebiasaan minum, tiba-tiba dilarang minum. Kebiasaan membuat matanya liar, tiba-tiba dilarang. Nah, itu al-imsaku bil lisan. Ada lagi al-imsaku bil basar, menahan pandangan. Al-ainaini dua mata ini, az-zaniyatu huma an-nadhar, perbuatan zinanya adalah melihat yang haram. Suka ngintip itu enggak boleh. Dalam keadaan berpuasa kita enggak boleh. Itu makna sosial daripada puasa itu, enggak boleh membuat mata ini liar. Al-imsaku anis-sam, sembarangan pakai ngerumpi telinga ini, itu kalau kita berpuasa enggak boleh. Hindari untuk suka ngerumpi, mendengarkan kata-kata kotor, mendengarkan aibnya orang yang dibicarakan, itu kita ikut berpartisipasi di situ itu. Nah, kalau kita berpuasa, hindari untuk menggunakan telinga ini untuk hal-hal yang tidak sepantasnya. Kemudian juga al-imsaku anis-syam, penciuman. Ya, ada orang yang suka harum-haruman sehingga dia pergi ke tempat yang lain, ya. Padahal dia itu adalah sebetulnya bukan muhrimnya. Merasakan sesuatu, mumpung dia puasa, dia lewat di sebuah restoran yang baunya sangat menyengat hidung itu nggak boleh seperti itu. Penciuman itu pun juga harus dikendalikan. Dan yang paling berat itu adalah mencegah diri untuk memancing nafsu kita untuk bergerak. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kebiasaan kita itu buka internet, buka WA. Nah, hati-hati di situ. Begitu ada tontonan yang sangat bertentangan dengan puasa, itu bisa membatalkan pahala puasa itu. Mungkin secara fikih tidak batal, tetapi kropos puasanya. Seperti bambu ya. Kita melihat bambunya masih utuh, tapi dimakan rayap dalamannya, nggak ada isinya kan bambu itu. Akhirnya rapuh sama sekali, nggak ada artinya. Nah, jadi yang harus berpuasa sekarang ini adalah mata, telinga, penciuman, dan seterusnya. Dan ada pengganggu yang sangat canggih sekarang ini, apa yang disebut dengan handphone Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita lebih asyik berhandphone ria ketimbang membaca Quran. Waktu tadarusan kita itu disita oleh WA, ya kan? Disita oleh SMS, cengengisan sendiri di situ. Nah, saya ingin mengingatkan betul, lebih baik membawa Al-Quran ketimbang handphone, sekalipun handphone itu ada program Al-Qurannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Handphone sering masuk kamar mandi kan, toilet. Padahal di situ ada Qurannya sebetulnya. Quran yang ada di handphone itu, kalau memang kita tidak mampu menjaganya, sebaiknya kita jangan menginstall Quran di dalam handphone. Mau taruh di luar, nanti diambil handphonenya oleh orang lain kan. Mau dibawa ke toilet, itu ada Al-Quran, serba salah. Jauh lebih indah rasanya kalau kita baca Al-Quran, mushaf seperti ini kita baca. Adakah mushaf kecil Bapak Ibu sekalian? Itu jauh lebih berkah ketimbang kita ngaji pakai handphone. Handphone itu bukan cuma Quran isinya, ada macam-macam gambar. Iya kan? Ada macam-macam fitnah di dalamnya. Karena itu saya ingin mengingatkan, salah satu yang bisa mengganggu pahala puasa kita di sini adalah alat-alat elektronik. Mari kita mengendalikan diri untuk tidak lagi terbuai dengan asyiknya kita ber-WA ria, sampai segala macam bisa kita lihat di situ. Internet juga segala macam bisa dilihat di situ. Dan itu jangan lupa, itu sangat merusak puasa. Kalau mau berhandphone ria ya malamlah. Saya menduga kalau siang kita aktif bermain handphone, itu banyak sekali merusak pahala puasa, ibadah puasa kita juga.
Karena segala macam fitnah bisa kita lihat di situ, segala macam gambar yang bisa merusak pahala puasa itu bermunculan di situ itu. Poin yang seperti ini bisa kita lakukan. Ini mumpung masih awal puasa, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Besok-besok mulai sekarang ini kita tunda untuk lebih banyak memegang handphone, lebih banyaklah kita memegang Al-Quran. Al-Quran ini jauh lebih berkah ketimbang handphone itu kita pakai ngaji. Handphone mengaji itu nggak bisa tahan lama, Bapak Ibu. Paling hanya setengah jam, capek mata itu. Apalagi kecil-kecil, Qurannya juga kecil. Tapi kalau mushaf seperti ini, insya Allah berkah. Dan saya kira sebentar kita lanjutkan. Poin pertama saya hari ini, sekarang ini, mumpung masih awal puasa, mari kita kendalikan penggunaan handphone supaya puasa kita sempurna. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi penekanan dari guru kita Kiai Haji Nasaruddin Umar bahwa ternyata puasa adalah sebuah kegiatan di mana kita harus mampu menahan aspek panca indera yang ada dalam diri kita. Salah satunya tadi keinginan kita untuk terus berkomunikasi dengan handphone malah lebih banyak daripada kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Baik, insya Allah dalam segmentasi yang berikutnya nanti kita akan lebih dalami lagi tentang banyak aspek-aspek dalam puasa, tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Ibadah puasa dan tujuan puasa, dan diantara tadi ayat yang dibacakan itu adalah janji orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun. Nah sekarang saya ingin mendalami apa yang dimaksud sebetulnya tattaqun muttaqin. Dari kata waqayaqi itu, takwa itu sebetulnya bukan berarti takut ya. Kalau takwa itu diartikan takut hanya benar sekitar 40%. Karena Allah itu bukan sosok figur yang maha mengerikan untuk ditakuti. Tapi Allah itu adalah sosok yang maha pencinta untuk dicintai. Jadi sebetulnya heavy-nya itu lebih berat Allah itu untuk dicintai ketimbang untuk ditakuti. Ini yang perlu kita camkan. Tapi memang tentu tidak gampang ya. Maka itu semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, dia akan membayangkan Allah itu sebagai sosok yang maha indah, maha mencintai, maha pengasih, maha penyayang. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ketakwaan yang merupakan tujuan puasa, ukurannya gampang. Kalau kualitas cinta kita itu semakin kuat terhadap Allah, yang dibuktikan dengan mencintai para makhluknya, mencintai tumbuh-tumbuhan, ya kan? Jadi kalau kita masih melihat, wah ini pohon ini kalau ditebang, ini berapa dolar ini kalau diekspor ini. Itu belum ada rasa cinta terhadap makhluk Allah di situ itu. Tapi kalau kita melihat pohon-pohon, subhanallah betapa banyak burung-burung bertengger, betapa banyak serangga yang di sini bersarang, beranak pinak. Segar bumi kita ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi cintanya yang menonjol. Nah kalau kita melihat pepohonan yang terbayang di situ adalah uang dan uang, itu tidak ada rasa cinta terhadap pohon itu sendiri. Tapi kalau rasa cinta yang muncul, begitu kita melihat pohon yang layu, kasihan ini kenapa ya? Jadi ada rasa cinta terhadap makhluk Allah, itu bukti daripada kita bertakwa. Ada binatang yang dibunuh orang, ada binatang yang menderita sakit. Dia terpanggil bagaimana mengobati, bagaimana menyelamatkan ikan itu, tumbuh-tumbuhan itu, binatang itu. Rasa cinta terhadap Tuhan itu dibuktikan dengan mencintai makhluknya. Iya. Kemudian cinta itu apa artinya? Jadi ini juga susah untuk mendefinisikan cinta. Cinta itu juga macam-macam pengertiannya, para pemirsa. Ada cinta yang dimotivasi oleh nafsu, tapi ada juga cinta yang dimotivasi oleh cintanya kepada Allah, maka dia mencintai makhluknya. Cinta yang dimotivasi oleh nafsu itu biasanya didikte oleh hawa nafsunya. Di dalam bahasa Al-Quran itu ada 14 macam ungkapan cinta. Mulai dari cinta monyet, cinta palsu ya, sampai kepada cinta ilahi, mahabbah, itu bertingkat-tingkat itu. Nah tapi kalau kita terjemahkan ke dalam Al-Quran,
ke dalam bahasa Indonesia itu artinya hanya satu, cinta. Ya. Maka itu betul-betul saya ingin memberikan suatu kriteria bahwa salah satu poin yang sangat penting dalam mendefinisikan takwa adalah rasa cinta yang sangat dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya mungkin bisa kita contohkan. Saya tanya Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu pernah punya Bapak Ibu enggak? Pernah. Cinta enggak sama bapaknya ibunya? Cinta kan? Segan enggak sama bapak ibunya? Takut enggak sama bapak ibunya? Ya. Cinta, segan, dan respek kepada Allah itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu bukan takut. Nah, hubungan kita dengan orang tua apa karena takut? Enggak. Lebih menonjol mana Ibu? Takut kepada orang tua atau cinta terhadap orang tua? Ayo. Sayangkan atau cinta terhadap orang tua? Nah, jadi tergantung sebetulnya kapan kita menonjolkan cinta terhadap Allah, maka itu Tuhan sudah semakin dekat dengan kita. Sehingga dengan demikian seperti tadi Habib Al-Kaf mengatakan, selama kita melakukan kewajiban sholat itu adalah suatu kewajiban, belum sampai kita bisa menikmati sholat itu, maka kita belum terlalu respect terhadap Tuhan. Selama kita mengejar pahala, pahalanya begini, kita menyembah itu bukan karena pahala, Bapak. Tapi itu enggak salah kalau kita mengejar pahala. Orang awam itu adalah mencari surga, mencari pahala tidak salah. Tetapi apa kata orang yang tinggi martabat ketakwaannya? Contohnya misalnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, aku menyembah Engkau bukan karena aku ingin masuk surga. Kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga, masukkan aku ke dalam neraka, enggak usah masuk ke dalam surga. Aku menyembah Engkau bukan karena aku takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Kalau saya menyembah Engkau karena aku takut neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu. Itu kata seorang Rabi'ah Adawiyah, sufi perempuan. Kalau cinta sudah bekerja, maka sudah tidak ada kebencian. Kalau cinta sudah bekerja, maka tidak ada lagi rasa jengkel. Kalau sudah tidak ada lagi rasa cinta, itu cepat capek, ya kan? Makanya itu, takwa itu sebetulnya kombinasi antara rasa cinta, takut, dan segan. Ya. Bahkan kalau kita ingin ukur melalui Asmaul Husna, ya, sifat-sifat Allah itu lebih menonjol sebagai Maha Pencinta sebetulnya. Coba kita lihat, melalui penyebutan saja itu luar biasa. Ar-Rahim, Maha Penyayang itu terulang 114 kali dalam Al-Quran. Bandingkan dengan Tuhan Maha Egois, Maha Angkuh misalnya. Al-Mutakabir, itu cuma 1 kali dalam Quran disebutkan. Allah Maha Mengerikan, Dia Maha Pendendam. Al-Muntaqim cuma terulang 1 kali dalam Al-Quran. Jadi Al-Mutakabir, Maha Angkuh, Al-Muntaqim, Maha Pendendam hanya terulang dalam Al-Quran 1 kali. Bandingkan Ar-Rahman 57 kali. Bandingkan Ar-Rahim 114 kali. Yang bertaburan halaman demi halaman Al-Quran ialah nama-nama indahnya Allah, nama-nama lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah itu lebih menonjol kekuatan femininnya ketimbang kekuatan maskulinnya. Apa itu feminin? Yaitu kekuatan kelembutan. Apa itu maskulin? Kejantanan, ketegaran. Ya. Nah, kita diminta untuk mencontoh akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Bagaimana Rasulullah? Karena khulquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah ialah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Yang didemonstrasikan adalah nama-nama Allah yang maha lembut di situ itu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, contohlah Allah, contoh Rasulullah, dan contoh Al-Quran. Bagaimana Allah, Rasulullah, dan Quran penuh dengan kelembutan. Jadi kalau ada orang mempertahankan Islam tapi terlalu keras dalam bertindak, maka itu sesungguhnya mengikuti siapa ya? Tuhannya maha lembut, nabinya maha lembut, Qurannya juga sangat lembut, halaman demi halaman bertaburan nama kasih Tuhan. Tapi tidak juga boleh loyo lembut semua.
Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jangan juga terlalu lembut, enggak ada kerasnya. Nanti kita diinjak-injak gitu kan. Jadi harus ada asyidda. Inilah, jadi para pemirsa, proporsi ketakwaan itu perlu diukur dalam diri kita. Seberapa jauh kekuatan cinta bekerja dalam diri kita, maka itu ketakwaan ini merasuk dalam tubuh kita. Kalau masih dominasi dendam, kalau masih dominasi itu benci, kalau suka jengkel, suka marah-marah, itu artinya kadar ketakwaan kita masih sangat rendah. Ukurlah diri kita. Semoga puasa ini bisa meredam amarah itu, dan itulah ketakwaan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali modal daripada kita beribadah adalah salah satunya tadi cinta kepada perintah Allah. Ketika orang telah sampai dalam derajat cinta kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka segala tugas yang dibebankan kepada kita bukan malah kita anggap sebagai beban, tapi justru itu adalah sebuah hadiah. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Rasa takut atau rasa cinta, mana yang paling kuat untuk mencegah kemungkaran atau mengajak kita melakukan kebajikan? Atau sederhananya begini Bapak Ibu, apakah karena kita takut kepada Allah, lantas kita tidak melakukan pelanggaran dan melakukan kewajiban? Atau kita cinta terhadap Allah sehingga kita melakukan kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran? Kuat mana itu? Biasanya kalau ketakutan kita, yang mendikte kita, nggak ada yang lihat di kamar hotel, nggak ada kamera, nggak ada yang lihat, terjadilah pelanggaran di situ itu. Itu kalau takut. Tapi kalau rasa cinta yang bekerja di ruang sempit dan ruang seperti apapun, mungkin seperti bulan, planet lain di sana cuma berdua, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan tercelah. Kenapa? Tuhan selalu bersamanya. Jadi mana lebih tinggi, takut atau cinta? Cinta. Iya. Jadi cinta itu juga bertingkat-tingkat. Nah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada love ya. Misalnya orang anak muda itu I love you. Aku cinta padamu. Itu biasanya kalau seperti itu secara psikologis itu ada maunya. Nah, itu lebih kepada biologis. Tapi ada lebih tinggi dari itu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. In loving. Jadi in love. Mungkin contohnya gini Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, mana lebih dalam? Ya. Aku mencintai anak itu. Ini ada anak kecil. Atau aku berada dalam suasana cinta terhadap anak itu. Istri, aku berada dalam suasana cinta terhadap istri saya. I am in loving to my wife, ya kan? Atau I love you, aku cinta kepadamu, wahai istriku. Oh, ini ada maunya nih. Gombal kayak kan? Jadi love dan in loving itu beda. Itu juga lain artinya cinta dan suasana cinta. Yang paling bagus kadar cinta itu adalah kita harus memasang dalam diri kita itu suasana cinta. Semua orang benci dia, tapi orang yang berada dalam suasana cinta semua indah. Ya. Orang yang berada dalam suasana cinta tidak pernah melihat jeleknya orang lain, selalu melihat sisi-sisi keindahannya. Kenapa orang benci? Karena orang itu tidak sanggup melihat poin-poin positif, poin keindahan daripada apa yang dibencinya itu. Nah, puasa ini sebetulnya mengajak kita untuk menjadi makhluk yang memiliki kekuatan in loving, suasana rasa cinta yang sangat dalam. Beda kan? Aku berada dalam suasana cinta terhadap teman-temanku. Ada teman-temannya yang bau belum mandi, tetap dia cintai. Kenapa? Suasana batinnya yang penuh dengan cinta. Tapi kalau aku mencintai dia, tapi enggak sekarang. Kenapa? Belum mandi. Lain tuh cara kerjanya, batin yang cinta dan keinginan yang pencinta itu. Nah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Itu bukan takut sebetulnya, tapi itu menjadi pencinta yang sangat-sangat tulus.
Secara sederhana didefinisikan juga dalam Quran apa yang dimaksud takwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Man humul muttaqun hunak? Siapa yang dimaksud orang bertakwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Jadi kalau ada orang enggak mau percaya kepada yang gaib, hanya pakai logika melulu, maka orang itu tidak bertakwa. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Orang yang enggak menegakkan salat itu, mendirikan salat itu bukan bertakwa. Wa mimma razaqnahum, dan membelanjakan sebagian hartanya. Jadi kalau hanya mengumpul harta tapi tidak pernah membelanjakan kepada fakir miskin, itu juga tidak dimaksud bertakwa. Ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Disiapkan kepada orang bertakwa. Siapa di situ orang bertakwa? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang membelanjakan hartanya dalam keadaan longgar maupun sempit. Nah, bersedekah dalam keadaan longgar biasa, tapi bersedekah dalam keadaan pahit itu yang luar biasa. Orang yang bertakwa tidak ada bedanya longgar dan sempit, selalu dia respect terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Wadarra wal kadhiminal ghaid, penuh pengendalian diri. Itu tadi, tidak gampang mengumbar kemarahan. Jadi kalau ada orang mau marah tanpa melihat siapa di sekitarnya, itu betul-betul tidak ada ketakwaan di situ. Kalau marah itu piring melayang, pintu mobil dibanting, pintu kamar dibanting. Orang yang suka membanting-banting itu sebetulnya itu bukan orang-orang yang bertakwa. Tidak al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, gampang memaafkan orang lain, saudaranya sendiri. Logikanya kalau ada orang yang dendam, selalu dendam, sedikit gampang tersinggung, maka orang itu sebetulnya kualitas ketakwaannya itu masih sangat rendah. Makanya itu kita ada puasa setiap 1 tahun ini supaya meningkatkan kadar puasa kita, kadar ketakwaan kita. Orang yang tidak pernah berpuasa itu sulit dibayangkan untuk menjadi seorang muttaqin. Nah, jadi kita ukur nanti selesai Ramadan ini kalau kita masih suka marah-marah, komunikasi terhadap pembantunya bukan main, mulutnya jorok sekali. Komunikasi dengan supirnya sedikit-sedikit kurang ajar, apa sedikit-sedikit goblok gitu. Dia kalau dia pintar bukan jadi pembantu, bos kita, ya kan? Kita bersyukur, ya. Kita yang seperti ini jangan menghina orang lain. Jadi saya ingin mendefinisikan ketakwaan itu dalam bahasa yang sehari-hari. Selesai bulan puasa, bagaimana sikap kita terhadap pembantu? Bagaimana sikap kita terhadap tetangga? Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita sendiri? Bagaimana sikap kita terhadap tutur kata kita sendiri? Bagaimana tutur kata, bagaimana cara berpakaian kita? Kalau masih sembrono, bagaimana mungkin bisa kita disebut sebagai orang yang bertakwa? Jadi, para pemirsa, ketakwaan itu mulai yang paling sederhana sampai ke tingkat yang paling tinggi, apa yang disebut dengan kualitas cinta tadi itu. Dan pada akhirnya saya ingin mengukur, semoga ini bisa dijadikan ukuran bersama, bahwa selama kewajiban ibadah itu masih terasa kewajiban, belum terasa seperti satu kenikmatan, ya, enjoyable, maka sepanjang itu kita masih terbebani oleh perintah Allah. Orang yang mencintai Tuhannya, orang yang bertakwa, tidak akan pernah terbebani oleh kewajiban-kewajiban ibadah. Nah, sekarang kita sedang berpuasa, terbebani enggak dengan puasa ini? Sepanjang kita masih suka mengeluh, maka itu kita masih merasa terbebani. Masih banyak puncak yang harus didaki, sampai kepada puncaknya tidak lagi ada ibadah yang membebani kita. Ya. Bahkan yang muncul ada kenikmatan. Bangun sholat tahajud nikmat sekali, bukan terpaksa. Melaksanakan ibadah puasa, bahkan ada lupa sahur, bahkan sambil sakit juga berpuasa. Kenapa? Dia lakukan itu semuanya karena dia cinta. Dia lakukan semua karena itu adalah kenikmatan. Tidak lagi terbebani oleh ibadah, tapi menikmati ibadah itu sendiri. Subhanallah. Tentu kita sangat berharap semoga ibadah-ibadah lain juga seperti puasa kita nikmati. Kita nikmati semua ibadah itu. Alhamdulillah. Semoga Allah meridai kita semuanya, dan semoga Allah meringankan seluruh beban-beban kita di dalam menjalani sisa-sisa kehidupan yang kita akan jalani ini. Terima kasih.
Baik, Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita semakin mendapatkan jawaban yang sangat jelas, parameter daripada orang-orang yang bertakwa. Barangkali tadi setelah dijelaskan terminologi daripada takwa yang begitu panjang, kita sempat bertanya lantas sosok orang yang bertakwa itu seperti apa. Itulah tadi jawabannya, orang yang bertakwa adalah yang pertama adalah percaya kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, membelanjakan hartanya, mampu menahan marah dan sebagainya. Dan semua itu ternyata mampu diwujudkan dengan melaksanakan ibadah saum dengan sebenar-benarnya, atau seperti yang dikatakan tadi, kita menikmati ibadah saum bukan sebuah keterpaksaan tetapi sebuah kenikmatan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Surah Al-Fatihah itu disebut dengan ummud doa, induknya doa, karena doa yang paling kuat itu adalah surah Al-Fatihah itu. Karena kita tahu surah Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Kalau Quran 30 juz itu dipadatkan, pemadatannya surah Al-Fatihah. Disebut juga ummul kitab. Dalam riwayat disebutkan, kenapa Al-Fatihah disebut ummul kitab? Kalau seluruh kitab suci sebelumnya dikumpulkan, dipadatkan, pemadatannya juga adalah surah Al-Fatihah. Taurat, Injil, Zabur, Quran, pemadatannya tetap surah Al-Fatihah. Mengapa surah Al-Fatihah selalu kita baca pada setiap rakaat? Nah, karena itu adalah ummul kitab, ummul Quran, dan ummud doa. Di antara doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang yang menempuh jalan lurus itu adalah pasti nikmat, ya kan? Itu tadi yang dijanjikan orang bertakwa itu, kenikmatan spiritual itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat atasnya. Jadi kalau kita menempuh jalan lurus itu pasti nikmat. Ya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang engkau benci, bukan engkau benci di situ ya. Bukan jalannya orang yang dibenci. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan di sini sedikit ya. Al-maghdub itu bukan Allah tukang marah. Yang marah di situ bukan Allah loh. Kita lihat dalam struktur bahasa Arabnya itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Sering kita mengatakan yang dimurkai Allah, padahal di situ bukan Allah di situ. Kalau tengah malam Bapak Ibu ada orang naik motor, saringan knalpotnya dibuka, terganggu nggak? Marah nggak? Marah. Al-maghdub, orang lain jadi marah itu. Jadi bukan Allah tukang marah di situ. Kita yang menganggap Allah marah terhadap orang yang maghdub yang di situ itu. Jadi dimurkai, perbuatan kita itu yang mencelah atau perbuatan kita yang menyebabkan orang lain itu terusik, itu menyebabkan orang lain marah atau murka. Nah, dengan demikian ghairil maghdub bukan jalannya orang yang dimurkai. Waladhdallin bukan juga jalannya orang yang disesatkan. Siapa yang dimaksud al-maghdub? Al-maghdub itu bisa kita anggap lawannya nikmat. Lawannya siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim lurus gitu kan. Tapi kalau al-maghdub zigzag. Orang kelok-kelok kapan nyampenya ya kan? Itu namanya al-maghdub. Ya. Gak bisa mencapai tujuan. Kenapa? Karena jalannya kesana kemari gak pernah fokus. Ad-dhalin dia tidak zigzag, lurus tapi turun naik. Nih. Kapan nyampenya juga turun naik, turun naik, turun naik. Akhirnya habis energinya gak bisa sampai di tujuan. Kalau siratal mustaqim itu datar dan lurus, itulah siratal mustaqim. Itulah kenikmatan. Karena itu kita berpuasa di sini, kita diajak untuk mencontoh sifat-sifat Allah yang praktis. Maksudnya apa? Tuhan tidak makan tapi memberi makan. Iya. Itu kan dalam ayat wa itu wala yut'am. Iya. Dia memberi makan tapi tidak diberi makan. Nah, sekarang ini kita tidak makan tapi nanti kita dianjurkan memberi makan dalam bentuk zakat fitrah. Itu mencontoh sifat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi saya kembali lagi bahwa kalau kita ingin memperoleh hikmah yang sangat besar dari puasa ini, mari kita menghayati surah Al-Fatihah tadi. Ketakwaan yang tadi kita gambarkan adalah sesuatu yang sangat dinikmati, ya. Bagaimana cara memperoleh kenikmatan itu juga harus menempuh jalannya. Jalannya adalah siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Tidak suka kesana kemari. Tidak suka turun naik. Bulan Ramadan kali ini bagus sekali kualitas ibadahnya. Begitu selesai Ramadan, turun lagi. Kambuh lagi. Dosa-dosa langganannya itu dikembalikan lagi. Nah, kita ingin mohonlah kepada Allah kita semuanya pada bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa langganan kita itu berani kita cutting di situ itu. Ya Allah, berikanlah kekuatan aku untuk meninggalkan dosa-dosa langganan saya yang selama ini sulit saya tinggalkan. Hampir semua orang punya dosa-dosa piaraan. Ada orang dosa piaraannya itu di mulutnya. Setiap kali bicara pasti ada riaknya. Wah, saya ini begini, saya ini begini. Habis bahannya, suaminya lagi, wah suami saya luar biasa. Habis suaminya bahannya, anaknya, anak saya hebat loh. Jadi bukan di situ, itu dosa langganan itu. Ada lagi, nggak bisa bicara tanpa ada kebohongan di situ itu. Wah, saya pernah begitu, pernah nggak pernah kan? Jangan memandang enteng kebohongan, sebab itu berat loh. Timbangan kirinya nanti di akhirat itu. Ya. Dosa-dosa langganan lain, ada orang pokoknya suka ngintip lah. Suka ngintip internet. Pokoknya gambar-gambar segala macam itu punya koleksi. Nah, itu semacam penyakit kelainan jiwa loh itu. Ketergantungan orang terhadap pornografi itu, bahkan ada yang mengatakan itu lebih bahaya daripada kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba belum tentu merusak sistem-sistem sel otak di sini nih, tapi kecanduan karena pornografi itu merusak struktur saraf yang ada di dalam. Itu pernah kita baca dalam sebuah bahkan disertasi malah. Nah, jadi jangan pernah melanggar, tidak mungkin Allah melarang sesuatu itu kalau tidak punya efek positif untuk kita semuanya. Jangan pernah ada yang mengatakan kok semua yang enak-enak dilarang Allah. Semua yang berat-berat itu diperintahkan, kita diperintahkan puasa padahal berat. Kita dilarang berzina padahal orang lain itu mengatakan itu nikmat, enak. Gak ada. Tidak ada perintah dan larangan Allah untuk Allah, tapi semuanya untuk kembali kepada hambanya. Mengapa kita dilarang berzina? Kalau kita seperti kambing, tidak kenal siapa istrinya, siapa ibunya, siapa apa induknya dan seterusnya. Coba bayangkan. Para ahli biologi, setiap laki-laki itu berpotensi memiliki 2000 orang anak. Kekuatan spermanya itu. Nah, kalau nggak ada syariah yang mengatur pembatasan perkawinan, semuanya bisa dikawini seperti kambing, tidak muat bola dunia ini. Kalau kambing banyak, enak, harga daging bisa murah kan Ibu. Tapi kalau manusia yang banyak, bisa nggak disembelih manusia? Nggak bisa, melanggar hak asasinya saja, ribut satu dunia itu. Marah Komnas HAM. Jadi kenapa orang dilarang untuk melakukan perzinahan, perkawinan sejenis, dan lain sebagainya? Itu adalah untuk kembali manusia itu sendiri. Kenapa kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita itu berat, tapi di balik keberatan itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Ya, plong hati ini, terbiasa kita tidak makan siang selama bulan suci Ramadan. Pada satu saat kita bepergian, kita belum dikasih makan oleh yang punya rumah. Saya kemarin puasa kok 1 hari. Jadi kita nggak menghujat yang punya rumah. Kalau nggak pernah berpuasa, orang ini kita datangi rumahnya, masa nggak kasihan kita bepergian jauh. Jadi kalau orang yang tidak pernah mengalami rasa lapar, gampang sekali tersinggung kalau dia sedang kelaparan. Kalau orang tidak pernah berpuasa, gampang tersinggung pada saat perutnya lapar. Tapi kalau orang suka berpuasa Senin Kamis, apalagi Ramadan ini, dia tidak akan pernah gampang tersinggung kalau perutnya keroncongan. Itu salah satu hikmahnya itu. Ya. Dia tidak gampang tersinggung kalau dia kehausan. Aku biasa kok tidak minum.
Tapi kalau orang nggak pernah puasa, begitu dia kerongkongannya kering, segala macam jadi sasaran tuh. Jadi ini hikmahnya puasa. Ya. Begitu melihat fakir miskin, saya pernah merasakan bagaimana pahitnya kalau kita berpuasa. Dia juga seperti itu. Mungkin sejak kemarin tidak pernah puasa, tidak pernah makan tuh, kasihan. Ringan tangan ini memberikan terhadap mereka. Kalau orang nggak pernah berpuasa, cuekin aja mereka itu. Tidak pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para fakir miskin itu. Jadi kalau orang selesai berpuasa tapi tidak care terhadap yatim piatu juga, itu sama dengan ya surah Al-Ma'un mengatakan fawailul lil musallin atau ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Orang beragama secara kamuflase, orang beragama secara palsu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya itulah. Selesai dicuci oleh bulan Ramadan tapi kembali kambuh lagi dan kambuh lagi. Saya mohon kita semuanya, termasuk diri saya dan kita semuanya, mari kita berubah setelah bulan Ramadan kita tinggalkan. Semoga panjang umur kita hidup dalam perubahan itu. Mari kita berani berpikir lain, tinggalkan dan beranilah memutus daftar dosa langganan itu. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah banyak apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi tentang kaitan ibadah saum dengan derajat ketakwaan. Tetapi tentu saja apa yang telah disampaikan tadi, ada sebagian kita yang mengerti, ada yang semakin mengerti, tetapi juga ada yang menciptakan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang ada di sini. Bu Yuli, kami persilakan kepada penanya pertama, Bapak Muhsin. Tafadhol. Mic-nya sudah di bawah mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin Mulahela dari perumahan BNR ini. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, dalam rangka kita menjalankan ibadah puasa supaya puasa kita bisa diterima oleh Allah dan dijauhkan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak sekali umat Islam yang mungkin dalam bulan Ramadan ini ada yang mengalami sakit, sehingga dia harus diperiksa ke dokter dan diambil darahnya. Pertanyaannya, apakah pengambilan darah di dalam rangka puasa ini membatalkan puasa kita atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu pertanyaan. Yang berikutnya dari Adam. Silakan, Ade Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam dari Bogor. Tat, saya pengen nanya, kan setahu saya itu dalam Islam itu ada 3 pilar ketakwaan, Teteh. Ada ketakwaan individu, masyarakat, dan negara. Itu yang saya baca di buku di sekolah. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita semua itu mendapatkan atau kita bisa menerapkan ketiga pilar ketakwaan ini gitu dengan kondisi negeri Indonesia yang sekarang ini gitu? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berikutnya dari Ibu Yuli. Silakan, Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, untuk meningkatkan rasa cinta kita tadi yang paling tinggi, bagaimana mengkorelasikannya dengan kehidupan kita sehari-hari karena kita makhluk sosial? Bagaimana cara yang paling mudah untuk mendapatkan cinta yang paling tinggi sekali? Itu yang pertama. Pertanyaannya ada 2 Ustaz. Oh, ada 2, silakan. Iya. 3 juga nggak apa-apa, Bu. Lama boleh, kita. iya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi aplikasi-aplikasi terutama Al-Quran yang ada di dalam handphone kita? Oke, itu dari Ustadz Nasaruddin tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Menarik wabarakatuh. sekali. Jadi Al-Quran yang ada di dalam handphone tadi Kiai jelaskan sepertinya tidak perlu di situ. Mungkin nanti bisa dijawab. Baik, pertanyaan yang pertama ya, masalah pengambilan darah. Barangkali Habib bisa langsung menjawab. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Soal tadi tentang pengambilan darah ini dari akhina Muhsin Mulahela, tinggal di BNR sini. Ini pertanyaan bagus sekali. Sering orang terjadi, kadang-kadang lagi puasa Ramadan ini harus diambil darah. Bagaimana tidak membatalkan puasa? Jawabannya langsung aja. Ya enggak, tidak membatalkan puasa karena cuma diambil. Dia membatalkan kalau kita makan, minum dan yang lain-lain, ada memang syarat-syaratnya
yang ini tidak, mungkin saya tidak panjang lebar karena nanti banyak lagi. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan tadi luar biasa banyak sekali, bagus sekali. Insya Allah waktunya untuk yang lain. Baik, terima kasih untuk Kiai. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah menyatukan 3 aspek ketakwaan tadi? Bisakah kita menyatukan bukan aspek individu saja, tapi ada aspek kemasyarakatan di situ? Bagaimanakah kita menyatukan aspek-aspek ini dalam hal ketakwaan? Silakan, Kiai. Iya, 3 pilar ketakwaan: individu, keluarga masyarakat, atau keluarga masyarakat dan bangsa atau negara. Itu memang sering kita lihat beberapa narasi seperti itu. Cuman saya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya dimaksudkan itu kalau bisa diseranakan 2 ya. Jadi apa yang biasa kita sebut dengan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Orang yang saleh secara individu tapi tidak punya dampak sosial, sebetulnya tidak sempurna kesalehan itu. Yang kesempurnaan sebuah kesalehan itu punya resonansi sosialnya, artinya punya dampak masyarakatnya. Jadi kalau ada orang ahli salat tahajud ya Senin Kamis, tapi pelitnya minta ampun, sampah sedikit saja terbang dari tetangganya menyebabkan bentrok lagi dengan tetangganya. Ya, kita doakan orang itu supaya tidak begitu. Bayangkan ahli salat masih seperti itu, bagaimana kalau dia nggak salat? Ya. Itu jawabannya Profesor Hamka almarhum. Wah, kok bagaimana seperti iya? Doakan supaya lebih baik. Bayangkan ahli salat saja masih pelit, apalagi kalau dia nggak salat itu pasti akan lebih pelit lagi kan. Nanti kalau orang nggak salat tapi pemurah, kita doakan supaya salat, tentu akan lebih pemurah lagi kalau dia sudah salat. Bagus sekali jawabannya Pak Hamka itu. Nah, tapi saya kira ya Adinda ya, ketakwaan itu memang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa juga ya. Ada orang saleh secara individu, tapi ketika bicara tentang negara terlalu egois. Dia nggak ingin memberi ruang kepada orang yang beragama lain. Dia tidak ingin memberi ruang kepada orang yang tidak semazhab dengannya. Itu ada ego-ego spiritual gitu kan. Nah, yang kita inginkan sebetulnya adalah bagaimana keseimbangan ini ada itu ya. Saleh secara individu tapi punya pengertian dengan orang lain. Itu yang disebut dengan 3 pilar ya. Sekaligus yang tadi itu Ibu. 2 pertanyaan yang tadi dikhususkan untuk Kiai semuanya. Menghadirkan rasa cinta dan masalah aplikasi handphone tadi Kiai. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, beragama dalam konteks masyarakat modern. Nilai-nilai agama kita 14 abad yang lalu diturunkan. Tapi kita ditantang untuk mengamalkannya dalam masyarakat yang sophisticated, yang canggih sekarang ini. Itu memang ada sesuatu yang sangat kontradiktif ya kan. Apakah mungkin kita bisa mengimplementasikan agama yang diturunkan 14 abad yang lampau itu dalam konteks masyarakat yang sangat berubah sekarang ini? Maka jawaban tegasnya Al-Quran dan Nabi Muhammad itu bukan hanya diperuntukkan untuk zamannya, tapi Quran dan Al-Quran itu untuk akhir zaman sampai terakhir. Itulah artinya khatamun nubuwah wal mursalin. Itulah artinya penutup daripada segala kitab. Kita harus yakin, bahkan justru sekarang ini ada yang menilai sepertinya Al-Quran ini sekarang ini lebih mampu berbicara, difahami banyak orang ketimbang pada saat turunnya Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat fisika, ayat kimia, ayat biologi, belum bisa difahami oleh sahabat pada waktu itu karena belum ada laboratoriumnya kan, belum ada teknologi canggihnya. Nah, sekarang setelah ada teknologi canggih, satu persatu ayat itu sekarang ini memukau perhatian para ilmuwan. Ya, subhanallah, lihat i'jazul ilmi, mukjizat ilmiahnya Al-Quran itu dahsyat. Ya, sepertinya Al-Quran itu memang untuk akhir zaman ini. Banyak sekali yang tidak pernah terbayangkan oleh para ilmuwan, tapi sudah ada statementnya dalam Al-Quran. Banyak sekali buku yang lahir. Maurice Bucaille misalnya kan, seorang biolog Prancis itu. Ya, Roger Berg, ahli linguistik Prancis juga. Ya, banyak sekali. Bahkan ada yang disertasi mengambil air wudhu itu. Baron Ehrenfels, seorang Jerman. Lama-kelamaan dia nggak bisa menahan dirinya untuk menjadi mu'alaf. Semakin aku baca Quran, semakin banyak rahasia yang tersingkap.
akhirnya dia bersyahadat. Dan kita membayangkan bahwa alhamdulillah justru yang mu'alaf itu sekarang ini adalah para profesor, para artis. Kenapa? Karena ada kesadarannya sendiri, nggak ada paksaan tuh di situ itu. Ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi. Saya ingin menghimbau teman-teman semuanya pengguna handphone ini. Memang ada manfaatnya handphone itu, ada aplikasi sholat 5 waktu bisa dimanapun kita itu. Saya terbantu juga tuh. Di luar negeri kita berada, kita sangat terbantu arah kiblatnya di mana, kemudian waktu sholatnya seperti apa. Sangat-sangat positif itu handphone itu dari sudut tertentu. Kita nggak tahu waktu sholat, nggak usah tanya lagi di hotel, buka aja handphone, ada Google di situ bisa melayani kita di seluruh cekung bumi ini. Ya. Tapi persoalannya kita di sini tadi adalah Al-Quran. Mungkin saya masih termasuk kolot, Kiai. Ya, karena ada ayatnya dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, jangan membaca kecuali dalam keadaan bersih. Ya kan? Imam Syafi'i itu adalah harus wudhu dulu baru pegang mushaf Quran. Dan nggak boleh mushaf Quran itu, tidak boleh Quran itu masuk di dalam tempat-tempat yang bernajis. Nah, bukankah toilet itu kumpulan najis di situ? Masa Quran ditaruh di situ? Nah, terpaksa kita masukkan karena di kantong kan. Mau ditaruh di luar lebih dari cukup untuk diambil orang ya kan. Apalagi handphonenya bagus ya. Apalagi handphonenya mahal. Nah, jadi saya kira kita harus cerdas. Kalau memang kita bisa menahan diri, aku punya Quran kecil, aku harus baca Quran ini. Ya. Saya titip dong tas saya ini, ada Quran di dalamnya, ada mushafnya, atau saya taruh mobil. Cuma persoalannya kalau kita taruh di handphone memang praktis pada satu sisi, ya kan? Tapi persoalannya ketika kita masuk ke aspek toilet kesucian tadi itu ya. Aspek kesuciannya betul, itu. Betul. Dan yang kedua selain aspek kesuciannya itu juga gabung-gabung di situ. Mohon maaf, ada gambar porno di situ, ada gambar macam-macam di situ, betul. Tapi di sampingnya juga ada Quran. Baik. Bagaimana ini? Jadi saya kira hormatilah Al-Quran dengan cara menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Baik. Dan kalau kita mampu menjaga, aku nggak boleh ini, karena ini ada ayatnya. Hargailah handphonenya, bukan karena handphonenya, tapi ayat yang ada dalam aplikasi dalam handphone itu. Terima kasih Kiai. Barangkali Habib sedikit menambahi tentang masalah handphone yang ada isi Al-Qur'annya di situ. Silakan Habib. Iya, sangat bagus sekali. Niatnya beliau bagus sekali. Niatnya bagus sekali untuk supaya menjaga supaya kesucian Al-Quran. Tapi pernah pada suatu hari, saya ada seminar membahas masalah ini. Subhanallah, masalah handphone ini dan Google waktu itu. Boleh belajar dengan Google atau tidak dan seterusnya. Dan termasuk juga masalah Quran di dalam handphone. Apakah boleh dibawa ke kamar mandi? Memang sebagian karena ihtiyat, jangan. Tapi sebagian lagi guru kita, saya jawab, handphone itu bagaikan kayak akal kita. Di akal kita ini seperti tadi beliau katakan, ada baik, ada hafal Quran, betul atau tidak? Ada juga kadang-kadang gambar-gambar yang terbayang yang tidak baik. Ada penghafal Al-Quran, di dalamnya semua ada. Masuk kamar mandi, boleh atau tidak? Boleh, manusia hafal Quran masuk kamar mandi, kan tempat kumpulan najis. Tidak ada masalah. Nah, ini kita bahas karena waktu itu pembahasan. Yang penting jangan dikeluarkan, jangan dibaca ketika di kamar mandi. Handphone itu begitu juga, jangan dibaca, jangan dibuka tentang aplikasi tentang Al-Qur'annya itu. Seperti itu. Begitu juga ada suara adzan kadang-kadang, apa ringtone-nya tuh. Jangan dibawa, ataupun kalau dibawa disilentkan. Jangan pas masuk kamar mandi azan. Apalagi qul huwallahu ahad. Itu yang dilarangnya itu. Sebab ya seperti tadi beliau katakan bagus sekali, sangat membantu. Perlu hafal, perlu ini. Oh iya buka, boleh. Tapi yang dilarangnya itu dibuka. Ya, itu pendapat saya. Mohon maaf Kiai. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini senang karena niatnya baik supaya menjaga kesucian Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, terima kasih guru-guru kita yang telah memberikan sebuah jawaban yang sangat jelas sekali, dan insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi kembali bahan masukan bagi kita untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kejujuran. Kiai, silakan. Ya,
Contoh kejujuran itu ketika kita di rumah sendiri, anak-anak pergi sekolah, yang lainnya pergi semua bekerja, di kulkas penuh dengan isi makanan segala macam ya. Tapi karena kita puasa nggak berani membuka kulkas, nggak berani menyentuh. Kita mungkin berada di suatu tempat, nggak ada orang yang tahu kita dan ada restoran segala macam. Kenapa kok kita nggak makan di situ itu? Ini adalah suatu bukti kita jujur pada diri sendiri. Jadi saya kira kita latihan kejujuran adalah puasa itu sendiri, ya kan? Kalau kita berpuasa, pasti kita akan jujur pada diri sendiri, karena yang berpuasa itu bukan hanya mulut sebetulnya, tapi pikiran pun juga harus berpuasa, mata pun juga harus berpuasa, telinga pun harus berpuasa, penciuman harus berpuasa, bahkan keinginan pun juga itu harus terkendali. Nah, yang paling tahu tentang organ-organ tubuh yang paling dalam ini adalah kita sendiri kan. Jadi tidak perlu diungkapkan kepada siapapun. Puasa itu adalah latihan untuk menjujurkan diri sendiri. Bagaimana bisa menjujurkan orang lain kalau kita sendiri juga tidak melahirkan sebuah kejujuran. Nah, kemudian dikatakan tadi seperti yang Kiai jelaskan tadi bahwa kejujuran pun itu memiliki reason. Artinya kita harus jujur karena apa? Nah, lantas bagaimanakah kita menciptakan manusia-manusia yang jujur ini dengan kualitas yang seperti yang dapatkan tadi, mampu mencapai tingkat ketakwaan? Apa alasan saya harus jujur di situ, Kiai? Iya. Setiap satu perjuangan pasti ada bonusnya, ya kan? Kejujuran itu adalah sebuah perjuangan dan itu dijanjikan oleh Allah. Orang-orang yang jujur itu di dunia akan mendapatkan promosi, jabatan, segala macam. Gak bakalan bisa dipromosi orang yang tidak jujur. Di akhirat pun juga nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa lagi kan. Jadi jujur itu gak ada ruginya, yang ada hanya keuntungannya. Mari kita jujur dan mari selalu jujur dan mari kita menjujurkan orang lain. Kiai Nasaruddin yang telah berbagi ilmu kepada kita. Insya Allah nanti di beberapa episode Kiai akan kembali hadir bersama kita dengan berbagi ilmu tentunya. Dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Mensaku untuk kesempatan kali ini. Agung Izul Haq dan kerabat kerja dan Mensaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di ujung kita akhir perjumpaan kita ini kita berdoa. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhumah masjid ini yang diberikan namanya almarhumah Ibu Hajah Rosniah Al-Ahmad. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan ya Allah, karena hari ini sudah mulai masuk bulan suci Ramadan. Kami diberi kesempatan untuk hidup di dalam bulan Ramadan, untuk berpuasa, bahkan untuk salat tarawih, untuk mengkhatamkan Al-Quran. Hari ini kita ditambah lagi untuk ngaji di majelis yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan kami ketika nanti datang Lailatul Qadar, kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, kami sedang munajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berkatnya bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, karuniakanlah keluarga kami keluarga yang berkah, rezeki kami rezeki yang barokah, ibadah kami makin naik. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari Ramadan kecuali sudah diampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, keturunan yang soleh dan soleha, anak-anak yang membahagiakan kami di dunia sampai nanti di akhirat. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah
Allah, anak-anak kami makin besar, makin menghina kami, ya Allah. Ya Allah, ibu dan ayah kami, ya Allah, yang telah berjuang mati-matian demi untuk kami, ya Allah. Tidak ada hari kecuali ibu dan ayah kami menyayangi kami, ya Allah. Mendoakan kami, ya Allah. Bekerja keras demi untuk kami, ya Allah. Tapi dulu kami pernah menyakiti hati ibu dan ayah kami, ya Allah. Dulu kami pernah membantah ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan untuk kami minta maaf kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Bisa membahagiakan ibu dan ayah kami sebelum Engkau panggil, ya Allah. Apalagi yang saat ini sudah wafat. Mudah-mudahan Kau ampuni segala dosanya, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Mudah-mudahan pahala kami yang kami dapat seperti ini, ya Allah. Oh, ibu dan ayah kami juga mendapatkan pahalanya, ya Allah. Karena berkat doa ibu, pelajaran ibu, didikan ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, kuburan ibu dan ayah kami, ya Allah, raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, mudah-mudahan doa-doa kami Engkau terima, ya Allah. Agar ibu dan ayah kami yang sudah wafat gembira punya anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Kami ingin membahagiakan dengan rumah kami, tapi tidak bisa lagi, ya Allah. Dengan keadaan kami, titel kami, pangkat kami, semuanya tidak bisa lagi. Ibu dan ayah sudah tidak ada, ya Allah. Tapi mudah-mudahan, ya Allah, saat ini doa-doa kami Engkau sampaikan kepada